Selamat petang, saudara-saudari yang kekasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan petang hari ini, tanggal 21 Oktober tahun 2020, yang diambilkan dari 2 Korintus pasal 4, ayat yang ke-17 dan 18, demikianlah firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudari yang kekasih, pada petang hari ini kita dinasihatkan oleh Rasul Paulus untuk kita dapat di dalam pengikutan dan pengandalan kita kepada Yesus Kristus utuh, tidak cacat, tidak cedera, ataupun juga tidak mengalami gangguan ataupun juga rintangan. Penghiburan yang demikian hendaknya menguatkan jiwa kita, menguatkan iman kita, menguatkan semua anak-anak Allah, menguatkan sidang jemaat. Sehingga jika pada masa lalu orang-orang Kristen dihadapkan pada kejahatan dan penganiayaan, pengucilan, namun demikian pada saat ini kita secara tidak terbuka juga mengalami demikian. Dan mungkin di beberapa tempat kita juga anak-anak Allah mengalami tekanan-tekanan secara batin untuk melaksanakan kegiatan ibadah, juga kadang-kadang diintimidasi ataupun juga diteror. Dan terlebih pada masa pandemi ini, kita bukan hanya tidak boleh datang ke gereja untuk melaksanakan ibadah oleh karena alasan kesehatan atau juga keselamatan. Semua itu hendaknya tidak menghalangi kita untuk kita tetap menaruhkan pengandalan dan pengharapan kita kepada Allah. Nas pada petang hari ini memberikan kepadamu juga kepadaku suatu tenaga. Sekali lagi akan saya bacakan nas dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Untuk kita dapat memahami ini, kita pertama-tama harus memahami bahwa hidup kita diciptakan oleh Allah. Tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jika kita mengalami penderitaan baik berat ataupun ringan, itu adalah terhadap tubuh kita, di mana kita didera oleh sakit, didera oleh intimidasi, didera oleh ketakutan, didera oleh kekhawatiran. Jiwa dan roh kita senantiasa berasal dari Allah. Jiwa dan roh kita senantiasa hidup kekal, tidak ada matinya. Tapi sementara tubuh ini sampai batas waktu tertentu.
Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk bekerja, untuk beraktivitas. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita di muka bumi ini menimpa tubuh kita, menerpa tubuh kita. Akan tetapi, itu bisa berdampak di dalam kehidupan jiwa dan roh kita. Sekarang, bagaimana jiwa dan roh kita? Jiwa kita bisa tergoncang oleh karena tubuh kita yang didera, oleh mengalami penderitaan entah ringan atau berat. Jiwa kita bisa bergeser dari kehidupan yang kekal. Maksud saya, kehidupan jiwa kita memang kekal, tidak akan ada matinya. Tetapi keadaan kelak itu bisa bergeser oleh karena terpengaruh keadaan tubuh kita. Tetapi roh senantiasa menuntun kita kepada terang Allah. Roh selalu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dengan kata lain, jiwa kita ditentukan oleh kemampuan kita untuk condong memilih. Apakah jiwa kita akan mengikuti nasihat-nasihat roh atau jiwa kita akan terpengaruh oleh keadaan tubuh kita. Nah, jika kita berangkat dari situ, maka kita akan memahami kehidupan kita yang sesungguhnya. Rasul Paulus kepada suatu tingkat keputusan jiwa di mana beliau mengajak untuk kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan dan bimbingan roh. Terlebih kita sudah menerima Roh Kudus, yang berarti kita dipimpin oleh Allah untuk kita dapat kembali kepada Allah di dalam perkenan dan kebenarannya. Rasul Paulus menunjukkan kepada saudara dan saya pada hari ini bahwa jika saudara dan saya memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita sesungguhnya sedang dipersiapkan pada suatu kehidupan yang kekal oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, ketika kita menjadi anak Allah, kita menjadi orang Kristen, itu bukanlah kebetulan, tetapi itu adalah kehendak Allah. Dan melalui Yesus Kristus, kita dipimpinnya, kita dibimbingnya, kita diarahkan untuk kita dapat berkenan kepadanya. Nah, itulah yang harus kita kerjakan, itulah yang harus kita ikuti. Itulah yang harus kita turuti. Oleh karena itu para kasih Tuhan, kita diberikan satu nasihat yang sangat indah di dalam 2 Korintus pasal 5 sampai dengan ayat, saya ulangi, 2 Korintus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ke-7. Karena Tuhan Yesus telah berkata bahwa orang-orang yang mengikut Dia akan menderita kesesakan. Nah, ini dituliskan dalam Matius pasal 13 ayat 21. Peringatan demikian memberikan satu kebulatan hati, keputusan. Apakah kita mau mengikut Tuhan Yesus atau kita mau meninggalkan Tuhan Yesus? Kita mau mengikuti roh atau kita mengikuti tubuh? Kalau orang yang mencari kenikmatan tubuh, menghindar dari penderitaan, penganiayaan, kesakitan, bahkan kematian, ya tentunya mereka akan mencari yang sebaliknya tadi, mencari kenikmatan, mencari keselamatan, bahkan pengen hidup 1000 tahun, 2000 tahun. Tapi bagi setiap orang yang mengikuti roh, yang mengikuti tuntunan roh, maka mereka akan
meneladani dan mengikut Tuhan Yesus. Karena hidup ini sementara kehidupan jiwa dan roh kita kekal. Maka dari itu kita ingin untuk menuju kepada kekekalan itu, dalam keabadian itu, di dalam keselamatan. Oleh karena itu kita berani untuk mengesampingkan atau mengabaikan kehidupan yang bersifat duniawi. Para kasih Tuhan, memang kita sebagai orang-orang Kristen mengalami penderitaan-penderitaan terhadap tubuh kita. Memang hal itu tidak dapat dihindarkan. Ya, bisa saja itu terjadi atau menimpa dalam kehidupan kita berupa bencana, sakit penyakit. Tetapi juga yang berkaitan dengan tubuh, hal itu menimpa dalam kehidupan kita berupa penganiayaan dan pencobaan. Nah, penganiayaan dan pencobaan itu bisa saja berdampak, ya tadi, sesungguhnya kepada tubuh kita, tetapi akan berdampak kepada jiwa kita. Nah, oleh karena itu para kasih Tuhan, marilah kita juga ingin pada hari ini untuk belajar bagaimana ketika pencobaan dan penganiayaan itu menimpa tubuh kita, tetapi kemudian berdampak di dalam kehidupan jiwa kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-20, di sana kita diingatkan bahwa penderitaan, penganiayaan, dan pencobaan juga dapat menimpa jiwa kita. Sehingga kadangkala manusia menjadi goyah. Di sana dikatakan firman Tuhan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara secara sembunyi-sembunyi." Saya ulangi. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-20, mohon maaf. "Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga telah menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Ku." Inilah yang dimaksud dengan penderitaan-penderitaan yang berdampak, penderitaan-penderitaan tubuh yang berdampak kepada jiwa dan roh kita. Mari para kasih Tuhan, hal ini hendaknya tidak menyurutkan iman kita, pengikutan kita, pengandalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan selalu dihadapkan pada kejahatan. Dan kita juga dihadapkan kepada ketidakadilan. Bagi orang-orang duniawi, kita mungkin dianggap lemah ketika kita mengalami penganiayaan, penderitaan, ketidakadilan, kemudian kita tidak membalas. Tetapi ingat, pengajaran Tuhan Yesus Kristus yang sangat kontroversial dikatakan, "Kasihilah musuh-musuhmu. Doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Berkatilah mereka yang mengutuki kamu." Nah, kita mungkin kadangkala dianggap lemah, tidak berdaya ketika kita dizolimi atau kita diberikan satu penganiayaan, kita enggak membalas. Ketika kita menerima kejahatan dan kemudian kita tidak membalas juga dengan kejahatan. Mungkin kita dianggap sebagai pengecut, kita dianggap sebagai orang yang lemah. Tetapi sesungguhnya para kasih Tuhan, itu dapat kita lakukan kalau kita dapat mengikuti apa yang menjadi ajakan pimpinan dan bimbingan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yaitu kita meneladani Yesus Kristus. Artinya bahwa sebagai orang Kristen kita harus sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes tadi,
Yesus telah dianiaya, Yesus telah dipukuli, dicambuki, dihina, diludahi, disalibkan, dan dibunuh. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita harus mau memikul salib bersama-sama dengan Dia. Karena kalau kita mengaku orang Kristen tidak mau memikul salib, berarti kita pendusta. Ya, dalam Alkitab dikatakan bahwa kepercayaan tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sehingga jika saudara dan saya pada hari ini tidak mau memikul salib Kristus, ya kita omong kosong bahwa kita mengaku orang Kristen. Tapi Kristen kita perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, para kasih Tuhan, maka kita hendaknya siap sedia untuk menghadapi ujian dan pencobaan, bahkan kejahatan yang menimpa kita. Sehingga pengajaran Tuhan Yesus menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Kita juga belajar untuk dapat menjadi secitra dengan Tuhan Yesus. Itu adalah ajakan Roh Kudus. Itu adalah pimpinan Roh Kudus. Itu adalah bimbingan Roh Kudus. Sehingga ketika Yesus disalibkan di penghujung kematiannya di dalam Lukas pasal 23 ayat 34 dikatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini menunjukkan bagaimana kasih Tuhan kepada semua manusia. Dan itu terjadi karena Allah. Demikian pula jika saudara dan saya mau bersedia dipimpin oleh Roh Kudus dan kita memiliki kuasa Roh Kudus yang lebih besar dari segala yang menimpa tubuh kita, maka jiwa kita juga akan mengalami suatu keputusan yang sama seperti Tuhan Yesus. Kita bisa mengampuni, kita bisa mengasihi, bahkan mereka yang menganiaya kita, yang mengucilkan kita, ataupun juga yang boleh dibilang yang tidak menerima kita. Oleh karena itu, para kasih Tuhan, marilah kita hendaknya mengikut teladan Yesus Kristus untuk menyangkal tubuh kita, menyangkal diri kita, dan kemudian kita mau mengikut Tuhan, memikul salib Tuhan. Sehingga setiap murid-murid Yesus, mereka akan mampu mengalahkan egoisme masing-masing dan juga mengesampingkan kepentingan mereka sendiri. Hal ini akan berhasil jika kita menyelaraskan jiwa kita dengan kehendak Allah dan menemukan ketentraman di dalam kasih karunia Allah. Saudara-saudari yang kekasih, mari kita ingin pada hari ini untuk dapat menyukakan hati Allah dan kita juga dapat diterima oleh orang-orang yang bersama-sama dengan kita mengikut Yesus Kristus. Mungkin kita akan ditolak oleh sebagian umat manusia yang tidak mengikut Yesus Kristus. Itu hal yang wajar. Itu hendaknya tidak menjadikan saudara dan saya kecewa. Sehingga gitu hal-hal yang demikian, penolakan, pengucilan, itu mengecewakan secara jasmani. Tetapi secara rohani mendorong kita lebih dekat kepada Allah. Sehingga jiwa kita hendaknya mau mengambil suatu keputusan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk kita dapat hidup selaras dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian kita dapat menjadi secitra dan serupa dengannya. Di dalam nas Alkitab awal, Rasul Paulus menyebutkan bahwa penderitaan ringan. Ya, kita tidak boleh meremehkan penderitaan ringan yang menimpa tubuh kita.
Karena itu bisa menggerogoti kekuatan kita, pengikutan kita, pengandalan kita. Oleh karena itu, kita tetap harus mengatasi, kita harus mengantisipasi, kita harus mengerahkan tenaga kita supaya kita tidak terseret arus dan kemudian kita menjadi putus asa dan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Penderitaan ringan itu lama-lama menjadi berat. Penderitaan ringan itu lama-lama menjadi penderitaan yang besar, yang kemudian kita tidak akan sanggup memikul, menanggung, dan mengalaminya. Karena apa? Kita tidak punya tenaga untuk melawannya, untuk menanggungnya. Tetapi jika saudara dan saya tidak meremehkan penderitaan-penderitaan kecil, kemudian kita datang kepada Allah dan berseru kepada Allah, kita mohon malaikat Tuhan, dan kita mampu melakukan kehendak Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, maka kita akan berjalan di atas jalan yang benar. Kita akan berjalan tidak sendirian, tetapi Tuhan Yesus menyertai kita, menuntun kita, menggandeng kita. Hal itu akan terjadi jika kita berseru kepadanya. Tidak mungkin kita akan berseru kepada Yesus dan juga berseru kepada Mamon. Karena Allah pencemburu. Allah tidak mau melakukan apa yang kita inginkan. Tapi Allah melakukan kehendaknya. Dan jika saudara dan saya selaras dengan kehendaknya, maka kita akan bersama-sama dengan Dia. Itulah kuncinya para kasih Tuhan. Jika kita akan dapat sampai kepada kemuliaan yang kekal dan memperhatikan kehidupan yang kekal dan mengusahakan jiwa kita untuk dapat sesuai dengan kehendak Allah. Berbahagialah saudara dan saya jika kita pada saat ini memiliki kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan, karena semua itu diizinkan oleh Allah dan harus terjadi dalam kehidupan kita. Tidak semua orang dapat mengelak, menghindar, dan menolak, tetapi semua harus menjalaninya. Saudara dan saya akan mampu untuk dapat melalui ujian dan pencobaan dan penderitaan itu hanya jika kita bersama-sama dengan Kristus. Sehingga di dalam nas awal dikatakan kita tidak mengusahakan yang kelihatan, tetapi kita mengusahakan atau mengerjakan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu pada akhirnya adalah kekal. Oleh karena itu para kasih Tuhan, tidak ada yang sia-sia ketika saudara dan saya mengerjakan kehidupan keselamatan jiwa kita. Mungkin sebagian orang mengatakan, oh, ke gereja masih bisa ditunda, beribadah masih bisa ditunda. Mari kita kerjakan pekerjaan duniawi kita terlebih dahulu. Jika saudara dan saya mampu mengatakan, aku harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupku terlebih dahulu, maka hal itu akan menjadikan saudara dan saya benteng dan kekuatan untuk kita dapat mengalahkan berbagai perkara yang duniawi. Maka dari itu para kasih Tuhan, marilah kita juga ingin pada hari ini untuk mengusahakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan jiwa kita. Jangan sampai kita keliru untuk mengambil suatu keputusan dan menetapkan pilihan kita. Karena kehidupan yang kekal adalah tujuan akhir kita. Jika saudara dan saya fokus kepada tujuan kehidupan yang kekal, maka kita akan mengingat apa yang dikatakan Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Para kasih Tuhan, berbahagialah saudara dan saya, jikalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyelamatkan jiwa kita kepada suatu kehidupan yang kekal. Dengan demikian, kita berani untuk mengesampingkan kesejahteraan tubuh kita. Ya,
Jika kita bersikap demikian, maka kita akan berjalan di atas jalan kepercayaan. Firman Allah yang sangat tegas dan agung memberikan penghiburan. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dengan segala kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Jika kita mencari kerajaan Allah, maka kehidupan kita diizinkan untuk mengalami damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu tidak diartikan atau dipahami sebagai satu kekayaan, kenyamanan, dan juga keadaan-keadaan yang tanpa kekurangan. Tetapi damai sejahtera akan dapat kita rasakan dengan sungguh jika kita mampu mengatasi penderitaan. Jika kita mampu mengatasi ketakutan-ketakutan. Jika kita mampu mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran. Sehingga bukan berarti orang Kristen nggak boleh kaya, nggak boleh memiliki harta duniawi, boleh. Tetapi sekiranya kita tidak diperbudak atau didikte oleh kekayaan-kekayaan duniawi itu. Tetapi sebaliknya, kita menguasai itu dan kita gunakan untuk memuliakan Allah, untuk melayani Allah, untuk menjadi berkat. Karena kita telah diberkatinya. Berbahagialah saudara dan saya yang senantiasa mengalami pimpinan Roh Kudus dan penyertaan Roh Kudus, sehingga kita dapat sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan citra Tuhan Yesus Kristus, maka setiap penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita bukanlah halangan dan rintangan untuk kita tetap setia menjadi murid Yesus Kristus sampai pada hari Tuhan datang. Amin.